Kembali lagi bersama saya Pak Yoga. Di sini saya akan membahas materi tentang fluidostatis, lebih khususnya pada hukum Pascal. Nah, pada hukum Pascal ini tekanan itu sama di setiap titik. Nah, tekanan zat cair ya, pada zat cair. Nah, misalkan ada zat cair, ada wadah. Nah, ini zat cairnya. Nah, di titik sini dengan titik sini dengan ketinggian yang sama, misalkan ada di sini, ketinggian yang sama, itu sama tekanannya sama. Nah, walaupun wadahnya jadi gini, nah, wadahnya misalkan dalam pipa U, nah begini wadahnya. Jadi titik di sini nih, misalkan ini air, dengan titik di sini nih, ini kan sama ketinggiannya, itu sama, itu adalah hukum Pascal. Nah, dengan titik yang sama pada ketinggian tertentu, maka tekanannya pun sama, sehingga P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini adalah hukum Pascal. Nah, kenapa ada A ini? F kan enggak ya? A ini kan luas menampang. Kenapa ada luas menampang? Nah, biasanya di hukum Pascal pipa U atau penampakan massa di dongkrak hidrolik, nah, ini di sininya ini berbentuk zat padat. Nah, kalau bentuk zat padat itu biasanya untuk menentukannya ada luas penampang. Luas penampangnya tergantung dari penampang itu sendiri. Tapi di soal biasanya luasnya itu berbentuk lingkaran. Nah, pada hukum Pascal ini dengan gaya yang sedikit, maka kita dapat mengangkat gaya yang lumayan besar. Nah, bagaimana bisa? Nah, ini misalkan ada contoh. Misalkan contoh ini anggap di A1, ini A2. Nah, contoh misalkan jari-jari, misal bentuk lingkaran, jari-jari 1 itu 1 cm. Kemudian gaya dorong 1 itu sama dengan 20 Newton. Nah, 20 Newton itu setara 2 kg dengan gravitasi 10 ya. Oke. Kemudian R2 itu kita anggap 50 cm. Nah, yang ditanya F2-nya berapa? Nah, dengan gaya 20 Newton atau berat 2 kg, berapa gaya yang bisa diangkat? Nah, ini biasanya penerapan pada dongkrak hidrolik. Langsung saja F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lah, diketahuinya tidak ada A. Bagaimana? Nah, gampang, ini kan lingkaran. Nah, F1 A kan masih rumus luas lingkaran kan Pi kali R pangkat 2. Nah, ini R1. F2 A2 nya sama Pi kali R2 pangkat 2. Pi sama Pi, coret, sikat. Nah, habis kan? Oke, berarti F1 nya 20, R1 nya 1 pangkat 2. Loh Pak, ini kan sentimeter. Nah, harusnya ubah ke satuan internasional. Satuan internasional meter, ubah ke meter. Nah, tapi ini khusus untuk kan perbandingan, karena hukum Pascal intinya kan perbandingan. Kalau perbandingan itu tidak usah diubah ke dalam satuan internasional. Karena apa? Karena airnya ujung-ujungnya pasti dicoret. Ujung-ujungnya pasti sama. Ini ubah ke meter, ini ubah ke meter. Perubahan kan besarnya kan sama. Ujungnya dicoret kayak ini. Pi kan sama, bisa dicoret. Jadi mubasir waktu. Kalau ditulis pakai tinta pen, mubasir tinta pen. Nah, begitu. Sehingga tidak usah diubah ke dalam bentuk meter. Kemudian F2 yang kita cari. Kemudian 50 pangkat 2. 20. Nah, 1 pangkat 2, 1. F2, 50 pangkat 2, berarti 2500. Nah, kali silang. Berarti F2 sama dengan 20 kali 2500.
Berarti hasilnya 50.000 Newton atau setara dengan 5.000 kilogram atau setara dengan 5 ton. Wah, dengan gaya 20 Newton atau berat 2 kilogram, 2 kilogram bisa mengangkat benda 5 ton. Nah, itu adalah kelebihan hukum Pascal penerapannya. Oke, sekian, terima kasih.